Cuman makanannya seperti nasi campur, ayam goreng seperti itu. Ternyata langsung meledak itu, Mang. Maksudnya langsung laris kata Mbak Yanti itu. Itu saya jualan itu cuma 3 jam Mas Arif. Jin ular perempuan yang seperti seperti Medusa penggambarannya gitu. Rambutnya ular semua, badannya ular, tapi kepalanya manusia. Dia sudah membuat perjanjian dengan saya ketika dia menjadi seorang tenaga kerja di luar negeri. Dari mana? Kulah Yaman. Jadi ada pusaka-pusaka yang memang dari orang tuanya Mbak Yanti. Ketika saya lihat ada keris 1, 2, 3, 4, kemudian ada buaya yang kayu berbentuk buaya. Banyak banget ini kan jimat-jimatnya gini. Kembali ke pesugihan Kulah Yaman ya. Agak berbeda dengan pesugihan di Indonesia ya. Kalau ini jadi seperti calo si jin. Calo. Pesugihan Kulah Yaman merupakan tempat ritual di tanah Arab dan sering didatangi oknum jemaah haji pada masa silam. Sebuah lokasi yang dipercaya menjadi tempat ritual untuk mendapatkan kekayaan dengan cara menyimpang. Kisah pelaku pesugihan dari tanah Arab ini pernah dijalankan oleh seseorang dan ingin diputus perjanjian pesugihannya oleh Mas Sarif. Apa kabar Mas Sarif? Kabar baik Bang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Hari ini kembali kita akan nobar nih. Nonton bareng. Narsum yang satu ini tentunya sudah nggak asing. Namanya Mas Sarif ya. Mas Sarif ini videonya juga udah banyak. Yang ini. Wah, nanti setelah ini ditonton deh. Hari ini Mas Sarif mau berkisah kepada kita tentang pesugihan yang jarang terdengar ya. Betul, Mai. Tapi bukan di Indonesia nih. Bukan. Di Arab sana ya. Iya, di luar negeri. Namanya Kulah Yaman. Iya, Waduh. Kulah Yaman. Katanya bisa untuk pesugihan, tapi itu nggak pasti. Nanti Mas Sarif bisa menjelaskan nih. Mas Sarif apa nih kesibukan sekarang? Alhamdulillah masih jualan seperti biasa sama ngurus anak-anak dan masih ngerukyah kanan kiri. Alhamdulillah. Angkringannya dengar-dengar berkembang nih katanya. Alhamdulillah berkembang. Udah ada berapa? Baru 5. Nah, untuk memprotek dagangannya itu apa ajian khususnya? Ajiannya mendekatkan diri kepada Allah sih, itu aja. Cuma nggak punya ajian khusus saya. Nggak pakai penglaris-penglarisnya? Penglarisnya sholat duha lah. Itu lebih gampang aja. Nggak mahal, gratis sholat duha mah. Harus gitu ya? Harus. Jadi kalau kita dagang polos itu juga berbahaya? Berbahaya. Karena kalau jualan polos iman kita nggak kuat, selain bisa dapat serangan dari kanan kiri yang nggak kelihatan, ya bisa juga dari pesaing-pesaing kita yang memang udah nggak suka. Makanya kalau pengen dagangannya enak, hubungan kita dengan yang di atas, dengan Allah juga harus diperbaiki. Itu sih, Mang. Oke, tips yang baik sekali. Sobat, jangan lupa sholat dulu ya sebelum nonton ini supaya lega nontonnya. Jadi nyantai kan. Dan kita akan segera dengarkan kisah dari Mas Sarif. Ini tentang seseorang yang melakukan pesugihan di tanah Arab sana. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Sarif. Jadi begini, Mang. Kisah ini tuh dimulai di tahun 2023. Pada waktu itu saya seperti biasa ada beberapa pasien saya, Mang. Di salah satu kota di provinsi Jawa Barat. Saya nggak usah sebut kotanya. Ya karena takut fitnah juga, dan memang dari pihak keluarga saya ketika minta izin untuk menceritakan kisah ini diizinkan, cuman nggak usah disebut kotanya. Oke, kita sebut provinsinya di provinsi Jawa Barat. Jadi pada waktu tahun 2023 awal itu saya punya kunjungan tuh, Mang. Jadi saya kalau ngeruqyah memang ada step by stepnya, jadwal kunjungan ke beberapa pasien di kota. Nah,
sebut saja namanya Mbak Aisyah. Mbak Aisyah ini pasien lama saya yang memang bisa dibilang kena santet atau sihir gitu kan dari usahanya. Sudah diruqyah selama 2-3 kali pada waktu itu. Ini kunjungan yang ketiga. Nah, ketika itu final lah, selesai penyelesaian, treatmentnya juga terakhir. Nah, setelah selesai, kemudian Mbak Aisyah tuh ngomong, Mas Arif, kalau misalkan nanti Mas Arif sebelum pulang mampir ke rumah saudara saya mau nggak gitu. Akhirnya kan saya nanya, saudara yang mana Mbak? Gitu. Ada di sebelah rumah sih, nggak jauh. Di komplek yang sama, cuman beda beberapa blok aja. Oke, nggak apa-apa. Nah, pada waktu itu saya main tuh ke rumahnya saudaranya Mbak Aisyah. Kita sebut Mbak Yanti namanya, tapi bukan nama asli juga gitu. Nah, Mbak Yanti ini sebenarnya seorang pengusaha dulunya. Kenapa saya bilang seorang pengusaha? Karena memang cerita dari Mbak Aisyah ini bahwa dulu Mbak Yanti ini pengusaha kuliner dan konveksi. Tapi setelah COVID nih, pasca pandemi itu usahanya runtuh. Wajar sih memang kalau kita dilihat secara manusiawi, karena nggak cuman usaha di kuliner dan konveksi yang hancur pada waktu COVID. Hampir semua jenis usaha juga runtuh pada waktu itu. Cuman yang jadi masalah nggak cuman usahanya yang runtuh, tapi kondisi fisik dan tubuhnya Mbak Yanti ini mengalami sakit yang nggak wajar gitu, Mang. Nah, pada waktu itu saya datang tuh ke rumahnya Mbak Yanti. Rumahnya kecil sih, di perumahan gitu kan. Kalau boleh dibilang tipe 36 lah gitu. Sederhana banget. Pada waktu saya masuk, saya ngeliat tuh masuk pintu dan di depannya itu ada kasur. Nah, itu tuh tergeletak tuh Mbak Yanti di situ. Mbak Yanti, suaminya sama adiknya Mbak Yanti. Suaminya ini namanya Mas Agung. Nah, ketika masuk salaman, saya kan niatnya awal cuman pengen lihat aja tuh, Mang. Ya kan? Itu kondisinya sungguh sangat memprihatinkan sekali. Kenapa memprihatinkan? Karena memang perempuan, ya boleh dibilang usianya sekitar 40 tahunan pada waktu itu. 40 tahunan, menderita sakit di bagian perut, kata suaminya. Akhirnya kan saya tanya, Mas Agung, Mbak Yanti ini sejak kapan begini? Nah, akhirnya Mas Agung cerita, kalau awalnya itu sebenarnya semenjak pertama kali kita menikah, Mas. Nah, Mbak Yanti ini menikah di tahun 2018 sama Mas Agung gitu. Kenapa awal-awalnya? Awal-awalnya itu istri saya ini memang jauh dengan yang namanya minum air putih. Jadi kalau minum tuh harus yang berasa-rasa, ya gulanya banyak gitu kan. Kemudian minumannya juga yang harus berasa asam, soda gitu. Karena kalau minum air putih itu katanya nggak enak. Itu kata suaminya Mas Agung. Nah, Mas Agung pikir sakit yang dialami oleh Mbak Yanti ini efek dari minuman-minuman yang memang tanda kutip ya nggak sehat gitu kan. Terus apa lagi? Kata Mas Agung ditambah juga dulunya istri saya ini punya mah dari semenjak dia itu kerja di luar negeri atau jadi TKW pada waktu itu. Bisanya Mbak Yanti ini pulang karena memang di Arab waktu itu jadi TKW, di sana juga sering sakit-sakitan. Jadi majikannya itu istilahnya sering dibawa ke rumah sakit lah gitu kan. Sebulan tuh ada aja ke rumah sakit. Sakitnya tuh di bagian perut aja. Tapi anehnya ketika didetek, ketika dibawa ke rumah sakit, dokternya bingung. Ini gak ada apa-apa kok gitu. Maksudnya gak separah ini, tapi efeknya tuh sampai bikin Mbak Yanti, maaf gak bisa napas, putus gitu napasnya. Sampai tersengal-sengal gitu kan. Harusnya kalau cuman asam lambung biasa gak nyampe separah itu. Nah, akhirnya ya udah saya lihat lagi mukanya itu sudah mulai pucat, Mang. Maksudnya dia kondisi Mbak Yantinya itu udah kayak merem tapi mendengarkan gitu apa yang saya obrolin dengan Mas Agung. Nah, kemudian Mbak Yantinya ngomong, Mas itu siapa? Nanya ke suaminya, nanya saya. Oh ini Mas Arif dibawa sama Mbak Aisyah, pengen nengok katanya. Oh ya udah kalau gitu.
Akhirnya Mbak Yanti ngomong langsung ke saya, Mas Arief tolong saya udah lama sakit begini, saya pengen sembuh Mas, saya pengen bisa normal lagi gitu kan. Ya udah kalau gitu, maaf ya Mbak, saya baru bisa kesini, ini juga diajak oleh Mbak Aisyah pada waktu itu. Kalau boleh saya pegang kakinya Mbak, boleh silahkan gitu. Kemudian kan saya pegang kakinya, ujung jarinya tuh Mang. Jadi saya lihat ujung kakinya, kemudian saya stimulus saraf tepi. Jadi di jari-jari kaki, itu ada di ilmu ruqyah juga sebenarnya. Saya stimulus jari-jari kakinya dengan jari ya, saraf tepinya saya stimulus, itu kerasa di perut. Gimana Mbak rasanya? Mual katanya. Saya stimulus lagi, mual, pengen muntah tapi nggak bisa keluar. Nah dari situ saya mikir positif dulu Mang ya, karena memang saya nggak ujung-ujung langsung, oh ini Mbak Yanti ini kena sihir atau kena santet, enggak. Karena memang peruqyah juga enggak latah gitu. Ketika menangani kasus ya harus dilihat dari rasionalnya dulu. Kalau secara rasional udah nggak ketemu, baru kita mikir secara irasional yang nggak masuk akal gitu. Nah pada waktu itu saya coba lihat lagi, oh ternyata kayaknya ini asam lambung deh gitu kan. Karena ketika di respon saraf tepinya, Mbak Yanti kerasanya di perut pengen muntah tapi nggak bisa keluar gitu. Kemudian saya ngomong ke Mas Agung, Mas pernah dibawa ke dokter belum? Saya tanyakan gitu. Kata Mas Agung, Mas Arief, saya tuh udah berkali-kali ini bawa istri saya rumah sakit yang gede di kota ini sampai ke pengobatan alternatif udah berkali-kali Mas. Duitnya juga saya habis banyak gitu. Tapi ya dokter bingung. Ini apa nih nggak ketemu. Secara alternatif juga bingung gitu, apa gitu. Nah akhirnya ya sudah, saya minta air putih ke Mas Agung. Mas Agung tolong minta air putih. Kemudian saya kebetulan bawa stok minyak habatus sauda. Pokoknya saya kalau ngeruqyah kemana-mana saya bawa itu minyak habatus sauda. Saya ambil 3 kapsul, kemudian saya masukkan ke dalam air. Airnya air hangat ya, satu gelas kecil ini, gelas kopi. Saya buka kapsulnya, kemudian diaduk. Kemudian saya bacain ayat tuh. Bacain ayatnya Al-Fatihah doang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sampai selesai baca Al-Fatihah 3 kali. Saya kasih minum. Nah, ketika diminumkan ke Mbak Yanti, itu baru nyampe sini Mang nggak bisa ditelan katanya. Kok nggak bisa ditelan? Itu ketika megang gelas pun gemetar dia, begini. Kayak apa ya, orang tremor gitu kan. Dia nggak bisa nelen, persis kayak orang rabies kalau dikasih air, begini. Nah dari situ Mas Agung bingung. Loh, Mah, manggilnya kan Mama. Mah, kenapa? Begini aja, dia nggak sadar tuh, begini aja. Mau dimasukin ke mulut lagi nggak bisa. Saya dorong begini, ini tangannya keras Mang. Padahal suruh minum aja nggak bisa. Ketika dipaksa untuk masuk ke tegukan, ke sini dimuntahin langsung. Wah, muntah. Muntahnya tuh ya muntah kosong gitu, muntah biasa. Terus nangis di situ. Mbak Yantinya tuh nangis pada waktu itu. Nangisnya gimana? Mas, tolong saya lelah, saya capek, saya pengen sembuh. Saya pikir lagi, jangan-jangan ini depresi gitu kan. Karena kan memang secara psikologis, peruqyah juga harus bisa tahu sudut pandang psikologis pasien gitu, psikologis seseorang. Apakah ini depresi yang gak keluar gitu. Saya ngobrol lagi sama Mas Agung. Mas, sampean waktu berumah tangga nih sering berantem gak? Enggak. Saya justru banyak ngalah Mas. Tapi kok begini istrinya? Saya juga gak tahu, baru tahu begini gitu kan ketika dikasih air minum sama Mas Arief. Tapi gak bisa ditelen. Pokoknya nangis Mang, kayak anak kecil gimana sih, tantrum gitu kan. Nah pada waktu itu ditenangin sama suaminya. Udah mah tenang. Nanti kita insya Allah Mama bisa sembuh. Nah pada waktu itu si Mbak Yanti langsung melotot matanya ke suaminya. Apa ya, bahasa kitanya tuh kayak diginiin gitu loh. Kalau bahasa Jawanya dicengkeweng ya, bajunya digini, gini tuh. Langsung, kamu siapa? Langsung berubah Mang suaranya. Suaranya langsung berubah laki-laki dan matanya merah melotot ke suaminya Mas Agung. Nah Mas Agung takut pada waktu itu.
Istighfar mah, istighfar. Ini saya gitu kan. Masih posisi begini, dilepasin tuh susah Mang. Keras banget gitu dilepasin. Wah, saya ngeliat, wah ini gak beres gitu kan. Ini udah ngaco ini kalau begini. Akhirnya saya, Mbak Aisyah, kemudian adeknya juga ngelepasin tuh. Saya dari belakang. Saya ketika ada yang seperti itu, saya pancing tuh. Saya pancing apa? Bukan dengan ayat tapi secara verbal gitu. Saya pojok-pojokin tuh. Ente kalau berani jangan sama Agung. Dia gak tahu apa-apa sama saya gitu. Udah jangan sama Agung. Kalau berani sama saya. Terus kalau mau masuk jangan sama perempuan. Masuk ke Agung. Ayo kita berantem. Saya pojok-pojokin gitu tuh Mang. Supaya apa? Supaya ininya lepas. Soalnya kenceng banget gitu kan. Nah akhirnya dia ngelirik ke saya tuh. Ininya dilepas. Lirik ke saya dengan tatapan tajam, sinis, langsung, kamu pergi. Wah itu saya langsung dituding, saya langsung dikatain kasar, pokoknya ngajak berantem, ayo berantem. Saya kan nggak mau ya, dia perempuan gitu kan, walaupun bukan dia jin, tapi berada di tubuh perempuan. Saya nggak pernah mau, maksudnya ketika ngeruqyah saja saya nyentuh perempuan itu pakai sarung tangan gitu kan. Apalagi kalau harus berantem kayak di TV-TV, saya nggak mau. Akhirnya sudah, kalau kamu bisa tahan dengan bacaan ayat yang nanti saya bacakan, silahkan kamu di sini, terserah. Kamu mau di mana saja terserah. Nantangin tuh Mang. Baik, oke, silakan bacakan di telinga. Nantangin itu Mang. Aduh gimana itu, saya bacain kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacain ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu 1, 2, 3 kali gak bergeming. Jin itu dibacain ayat kursi tidak bergeming. Kalau saja waktu itu saya, apa ya istilahnya, boleh dibilang kena mental mah kena mental gitu kan. Dalam hati, ini jin susah banget gitu kan. Tapi gimana, harus disadarin gitu, harus dikeluarin. Akhirnya ya sudah, saya minta lagi airnya. Mas Agung minta air lagi di baskom yang lebih banyak diambilin. Kemudian saya keluarkan yang namanya ekstrak habatus sauda, ekstrak bidara, ekstrak madu, sama satu laginya ekstrak daun kelor. Saya campur jadi satu, jadi sebuah senjata. Itu portable buat saya. Ketika ngeruqyah dadak-dadak itu diolesin juga dengan apa ya, boleh dibilang minyak lah itu. Itu cepat keluar insya Allah. Saya tetesin di air itu, kemudian saya raupkan mukanya. Dengan sarung tangan, saya begini kan, sambil bacain ayat. Ketika diraupkan mukanya dengan air itu baru teriak-teriak saya bilang, Wampun panas, sak kamu wampun panas. Oke, akhirnya tergeletak dengan tubuh yang ya masih pucat seperti itu, tapi keringatnya keluarnya kemana-mana. Mbak Aisyah yang tadi bawa saya ke tempatnya Mbak Yanti nanya, Mas Arif itu Mbak Yanti kenapa katanya. Bentar Mbak, saya belum bisa memberikan jawaban. Karena yang saya alami, yang saya lihat, efek segitu kerasnya biasanya kemungkinannya 2. Yang pertama, ini adalah ada ikatan jin nasab. Terus yang kedua, Mbak Yanti ini memang dikerjai oleh, tanda kutip ya, disantet atau disihir oleh orang lain. Mbak Aisyahnya, ya Allah Mas, ini bisa sembuh nggak? Insya Allah bisa. Saya gitukan gitu kan. Nah kemudian lanjut tuh, akhirnya saya nggak jadi pulang tuh Mang. Harusnya kan saya selesai dari rumahnya Mbak Aisyah, paling 2-3 jam lah beres, kemudian pulang. Karena tiket kereta waktu itu sudah lewat gitu kan. Akhirnya Mas Agung bilang, Mas, tolonglah, Mas Arif nginep aja di sini. Nanti soal tiket, soal penginapan, soal makan biar saya yang tanggung. Tapi tolong obatin dulu istri saya. Ya mau gimana lagi, udah istilahnya udah kepalang tanggung gitu kan. Udah ketahuan seperti itu, sakitnya bukan sakit medis biasa. Ya sudah Mas, gak apa-apa. Saya WA orang rumah. Saya gak jadi pulang gitu. Nginep dulu 1 hari lagi. Ya mau gimana, mau pulang gak bisa, tiket udah lewat gitu kan. Akhirnya saya nginep lah di rumahnya Mas Agung. Kejadian itu terjadi sekitar jam 11 siang.
Akhirnya saya standby di situ sampai sore. Saya ngobrol banyak dengan suaminya, dengan Mas Agung itu. Mas Agung cerita dulunya begini. Dan kambuh laginya itu setelah selesai sholat asar. Jadi saya nggak pulang di situ, saya nungguin, saya ngobrol kanan kiri. Setelah sholat asar kesurupan lagi Mbak Yantinya. Kesurupan lagi, tapi beda kesurupannya Bang. Kesurupannya beda lagi gimana? Yang sekarang kesurupannya itu seperti ular. Jadi di atas kasur dia menggeliat. Persis ular lah pokoknya. Maaf, lidahnya juga menjulur gitu kan, seperti lidah ular seperti itu. Kemudian tangannya juga lurus saja begini. Ketika itu terjadi, saya lagi di luar ngobrol sama Mas Agung. Dipanggil sama Mbak Aisyah di dalam. Mas masuk, ini coba lihat Mbak Yanti seperti ini. Waduh, ini apa lagi gitu kan. Nah akhirnya ya sudah, saya ke kepalanya tuh. Dengan masih posisi begini Bang, seperti ular. Nah, saya tanya, kamu siapa? Enggak dijawab. Terus saja begini. Saya kerasin lagi, kamu siapa? Gitu. Terus masih seperti ini. Akhirnya ketika yang ketiga kali, woi kamu siapa? Saya tanya begitu. Dia ngelihat muka saya kemudian maaf ngeludahin saya. Wah kurang ajar. Jadi si jin itu benar-benar mencoba untuk membuat drop mental saya. Proses peruqyah itu yang paling berat adalah menjaga hati kita sebagai seorang peruqyah. Harus bisa tetap stabil, tidak boleh terpancing emosi, tidak boleh terpancing dengan omongan atau hasutan bangsa jin, termasuk yang tadi dialamin. Jadi sengaja dibikin supaya sayanya marah pada waktu itu. Sampai maaf ngeludahin saya. Itu yang marah suaminya malah. Istighfar jangan gitu kan. Saya, Mas Agung tenang. Ini bukan istrinya Mas Agung nih. Saya tahu, tenang. Saya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Masih terus menggeliat gitu. Ya sudah. Akhirnya saya buka mushaf Quran. Saya kan bawa Quran kecil tuh. Nggak ada tedeng aling-aling, saya bacain aja. Al-Baqarah full gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan saya sambil megang kepalanya gitu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Ketika dibacain ayat sampai ayat kelima, dia berhenti. Kemudian duduk. Apa yang terjadi? Dianya ikut ngaji, Bang. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Bingung. Dianya langsung duduk begini, Bang. Jadi Al-Baqarah ayat 5 yang tadinya begini-gini berhenti, kemudian ambil posisi duduk begini. Saya bacain, dianya jadi hadap-hadapan dengan saya. Saya ngaji, dia ngaji. Ini kalau apa ya istilahnya peruqyah yang baru 1-2 tahun ngeliat begini, itu asli kena mental, Bang. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Disambungin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Hafal ya? Hafal, Bang. Saya gimana? Ini suaminya bingung, adiknya bingung, Mbak Aisyah juga bingung. Setan, jin ikut ngaji, lanjut, itu kuat-kuatan tuh. Dia ngenyek tuh dalam arti nyindir gitu. Segitu aja. Ke saya gitu. Segitu aja. Ayo, mau Quran apa lagi? Bacain lagi sampai ayat 50, saya pindah. Al-Baqarah 102. Wattama'u ma tatlu syayatinu ala mulki. Apal, Mang. Apalagi gitu kan. Dibaca lagi. Akhirnya sampai di surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Ketika membaca surat Al-Kahf baru diem dia. Kena gitu kan. Kena nih bahasa surah Al-Kahf diam. Akhirnya saya lanjutin Al-Kahfnya sampai selesai. Berat gitu kan. Sampai selesai akhirnya dianya begini. Kayak orang mau napasnya mau putus. Terus ketawa dia. Wah, ketawanya perempuan sih, bukan laki-laki. Ketawanya perempuan. Bodoh kalian. Saya yang membuat raga ini menjadi kaya. Saya yang membuat anak ini menjadi punya dunia. Ketawa itu. Jadi nunjukin ke suaminya, ke temannya, ke Mbak Aisyah itu.
ke adiknya. Jadi ke suaminya, hei kamu ikut menikmati harta yang saya berikan. Lah saya bingung ya, apa ini maksudnya gitu kan. Jadi ketika baca itu saya diam dulu, dengerin dia ngoceh dulu. Kamu ikut menikmati harta yang saya berikan. Ke adiknya, kamu juga, saya belikan rumah, saya belikan ini. Cerita semua akhirnya di situ. Tapi dengan kondisi kesurupan seperti ular tadi. Waduh, ini kenapa lagi kasusnya ngelibet, udah mas saya belum pernah investigasi sebelumnya. Kemudian pas dihadapin kasus seperti itu, Mas Agungnya bilang, Mas Arif, ini apa yang terjadi dengan istri saya seperti ini? Bentar mas, saya perlu cross check dulu gitu kan. Akhirnya saya tanya, kamu yang bicara tuh sebenarnya siapa? Maksud kamu apa? Bilang bahwa semua kekayaan ini saya yang buat. Dia sudah membuat perjanjian dengan saya ketika dia menjadi seorang tenaga kerja di luar negeri. Gampangannya bahasanya gitulah, tapi bahasa aslinya mah agak ngelibet, tapi ketika ditranslatean seperti itu. Di luar negeri, maksudnya gimana? Kamu pesugihan? Jawabin gini aja. Kamu mana? Nasab. Dari mana? Kulah Yaman. Saya nggak tahu mang waktu itu kulah Yaman itu apa. Kulah Yaman. Apa ini? Saya nanya, apa kulah Yaman apa? Kulah Yaman itu apa? Begini lagi. Kalau kamu nggak mau kasih tahu, kita berantem sampai mati. Mau sampai kapan saya turutin kamu? Kamu berani? Dia nantangin ke saya. Oke, saya tantangin gitu kan. Maunya gimana? Saya kan bawa minyak ekstrak itu tadi kan. Minyak ekstrak itu tadi. Saya minta ke suaminya, Mas Agung, belikan susu mas. Beli tuh susu 2 kaleng. Kemudian minyak yang saya bawa, minyak ekstrak itu, namanya minyak ruqyah itu saya bawa. Kemudian berikan susu ini di blender, kemudian masukkan minyak ini 3 sendok mas. Tetesin dulu blender. Itunya masih begini aja. Istrinya tuh Mbak Yantinya masih kesurupan aja gini. Nungguin. Saya bawa gelasnya. Dia lihat begini. Gitu mang. Saya diledek gitu. Oke. Lanjut. Jadi kayak adu ilmu gitu. Jatuhnya tuh kayak adu ilmu. Ngeladenin jin yang ini bukan dari Indonesia kalau jin model gini gitu. Nah akhirnya saya bikin konsekuensi. Kalau kamu bisa minum ini, saya ikutin kamu. Saya tantangin gitu kan. Kalau kamu bisa ikutin ini, saya ikutin kamu. Baiklah. Minum. Ketika diminum, saya sengaja bacain ayat lagi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Itu surah Al-A'la. Ketika nyampe sini, dia bergetar. Tumpah semua susunya. Kemudian muntah. Wah, muntah semua. Susunya muntah semua. Akhirnya keluarlah bahasa kasar. Saat kamu. Kamu. Gak usah ikut campur urusan saya. Nah, nih baru kena nih. Baru kena. Nah, ya sudah, akhirnya pada waktu itu Mas Agung sini tolong. Saya minta Mas Agung yang ngeruqyah langsung. Ngeruqyah, ya saya bantu gitu. Jadi Mas Agung itu sambil nangis karena lihat istrinya begitu kan, sambil dibacain ayat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebisanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang doa suami ya, doa suami ke istri yang begitu tulus. Itu di surah Al-Fatihah saja. Lojotan, Mang. Alhamdulillahirabbil alamin sambil dilus-lus punggungnya gitu kan karena posisinya tengkurap kayak ular gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu menggelinjang dia. Panas. Nah, finalnya saya yang terakhir yang eksekusi. Jadi ditarik dari atas leher, sini, teguk leher. Posisinya kan dianya tengkurap ya, saya di depannya gitu. Saya tarik dari kepalanya. Tapi masih tetap dibacain ayat sama suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Brah, gitu. Kemudian Mbak Yanti pingsan. Brah. Dan proses itu lama, hampir 3 jam.
Setelah selesai, kemudian Mbak Yanti istirahat, makan sambil ngobrol. Tapi alhamdulillah pada waktu itu memang kondisi wajahnya Mbak Yanti itu lebih seger gitu loh. Yang tadinya kalau dikasih makan nggak mau, langsung muntah. Ketika itu dikasih makan, beli bubur ayam. Waktu itu saya ingat banget. Akhirnya kan ngobrol tuh, Mang. Mbak, maaf nih saya mau nanya nih. Mbak Yanti tahu Kulah Yaman nggak gitu? Dianya kaget. Loh, Mas Arif tahu dari mana Kulah Yaman? Enggak, saya tanya aja. Maksudnya saya mancing-mancing aja gitu kan. Enggak, saya pengen tahu aja. Iya Mas, katanya dulu waktu saya jadi TKW tahun 2012. Ya, TKW-nya tahun 2012. Saya itu 3 tahun di Arab, tapi di tahun-tahun terakhir, waktu itu memang masih belum nikah tuh Bang. Maksudnya kan kontrak kan 3 tahun. Nah di tahun ketiga itu ada salah satu temen lah, kan komunitas TKW di Arab itu kan banyak. Nah Mbak Yanti ini sudah punya cita-cita ketika nanti pulang ke Indonesia pengen buka usaha. Nah akhirnya ada salah satu temennya Mbak Yanti yang sama-sama TKW juga pada waktu itu. Tapi bukan di Mekah atau Madinah, di Riyadh. Mungkin teman-teman yang nonton Malam Mencekam tahu lah kota Riyadh gitu kan. Akhirnya bilang gini, Yan, kamu kalau pengen buka usaha di Indo nih, coba kamu ke Kulah Yaman deh gitu. Apa itu? Mbak Yanti juga tadinya nggak tahu. Apa tuh Kulah Yaman katanya. Jadi Kulah Yaman tuh tempat katanya bisa buat bikin laris. Hanya bilang seperti itu aja. Dikasih tahu tuh letak Kulah Yamannya ada di mana. Nah akhirnya sama majikannya kan Mbak Yanti ketika jadi TKW setiap sebulan sekali, setiap hari Jumat itu pasti umroh tuh. Diajak sama majikannya. Jadi sambil megangin anaknya, pada waktu itu kan dia ngasuh anak ya, anak kecil. Nah ketika itu penasaran dong Mbak Yanti. Ini sambil makan sambil cerita. Akhirnya saya tuh nyari tuh Mas Kulah Yaman tuh di mana. Ternyata nggak jauh dari Masjidil Haram. Jadi ketika pada waktu itu majikan saya sudah selesai tawaf, kemudian masuk ke hotel dengan ritualnya sudah beres semua, ritual umrohnya, masuk ke hotel istirahat, saya izin ke majikan. Izinnya mah pengen beli makanan. Tapi saya muter-muter tuh, nanya Kulah Yaman di mana, Kulah Yaman di mana. Ternyata nggak jauh. Ya bisa ditempuh dengan jalan kaki lah pada waktu itu. Jadi Masjidil Haram dengan Kulah Yaman. Ketika melihat Kulah Yaman, tempatnya tuh memang seperti situs terbengkalai lah. Maksudnya kayak tempat yang sudah nggak terpakai. Itu kata Mbak Yantinya. Waktu itu saya nggak tahu tuh Mang. Kulah Yaman memang kayak gimana Mbak? Gede Mas katanya. Tempatnya tuh gede. Kemudian ada pagernya. Tapi pada waktu itu belum ada penjaganya. Nggak tahu kalau sekarang gimana ya. Pada waktu itu ngobrol gitu. Nah kemudian saya masuk tuh ke situ, ke dalam Kulah Yamannya itu. Ada beberapa orang Indonesia juga di situ. Ketemulah. Akhirnya ngobrol sama-sama TKW ternyata di situ. Akhirnya ngobrol. Mbak kesini mau ngapain? Kata teman saya, ini kata Mbak Yantinya, kata teman saya kalau pengen jualannya laris datang ke sini. Tapi ke sini tuh nggak suruh ngapain ya? Nah orang Indonesia yang satu ini yang datang ke Kulah Yaman juga mengiyakan gitu loh. Oh iya bener Mbak, itu kalau mau tuh. Jadi Mbaknya turun ke bawah, itu kan di lantai 2 ya. Turun ke bawah, kayak ada bulatan, Mbak cari ada mata air di situ. Mata air, iya jadi airnya tuh keluar dari tanah gitu Bang. Jadi itu kan ada rumput ya, airnya keluar dari tanah. Terus airnya diapain? Airnya nanti Mbak tampung, terus buat mandi. Mandinya di mana? Ya mandinya di situ. Tapi kalau pengen itu malam hari. Pada waktu itu Mbak Yanti siang ke situnya. Akhirnya balik lagi ke hotel. Kemudian nunggu malam nih. Majikannya sudah istirahat. Kemudian anak yang diasuhnya juga sudah tidur. Keluar lagi ke situ. Sendirian tuh. Sambil sudah persiapan bawa handuk, bawa baju. Dan memang di situ sepi, Mang. Nggak ada orang. Maksudnya orang Arabnya sendiri ya biasa aja ke situ. Akhirnya ke situ masuk. Bawa gayung. Dapat nemu tuh sumber air yang dari dalam tanah. Ah, kayaknya ini deh gitu kan. Akhirnya mandi itu, ganti baju.
Terus masuk lagi ke hotel, sudah selesai. Paling ritual cuma sejam, nggak ada ritual khusus, itu juga cuma disuruh mandi. Kemudian dalam hatinya pengen kaya supaya jualannya laris. Cuman itu yang disarankan sama TKW yang tadi siang ketemu. Kemudian balik lagi ke hotel. Nah singkat cerita, kontrak kerjanya Mbak Yanti dengan majikannya selesai nih. Mbak Yanti dapat uang pesangon, dapat uang bonus lah dari majikannya karena kerjanya baik. Kemudian juga Mbak Yanti ngomong ke majikannya bahwa nanti ketika di Indo saya pengen buka usaha. Oh akhirnya dikasih bonus lagi tuh sama majikannya. Udah ini buat kamu pulang ke Indonesia sambil buka usaha. Ketika pulang di Indonesia, Bang, usaha yang pertama kali dibuka adalah warung makan. Karena memang spesialisnya Mbak Yanti pinter masak gitu. Warung makan di kota tersebut gitu kan. Ketika pertama kali membuka warung makan, kecil sih, warung pakai bedeng gitu kan. Cuman makanannya seperti nasi campur, ayam goreng seperti itu. Ternyata langsung meledak itu Mang. Maksudnya langsung laris kata Mbak Yanti itu. Itu saya jualan itu cuma 3 jam Mas Arif katanya. Warung pertama saya ditunjukin tuh di kota itu, dekatnya ini. Itu warung pertama saya di situ. Saya ngontrak itu cuma 500.000 sebulan, ruko itu kecil katanya. Tapi setiap masak, saya kan bukanya pagi tuh Mang. Jam 7, jam 10 habis, jam 11 habis. Jadi nggak nunggu karyawan perkantoran di situ bubar, saya udah habis duluan. Akhirnya baru satu tahun Mbak Yanti punya cabang lagi, masih di kota yang sama, tapi di ruko yang berbeda. Jadi sengaja Mbak Yanti itu nyari lokasi yang memang dekat perkantoran. Dari situ, tahun ketiga, tahun keempat, sudah punya sekitar 12 cabang. Antara kota A, kota B, kota C, masih dalam satu lingkup Provinsi Jawa Barat juga. Tapi ya lumayan agak jauh sih. Dari 12 cabang itu, kemudian Mbak Yanti bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, bisa beli mobil. Setelah sukses dengan 12 warung itu, Mbak Yanti berani untuk membuka bisnis konveksi. Jadi mulai bisnis itu dari tahun 2013, dia buka rumah makan, warung makan. Di tahun 2015 dia sudah punya 12 cabang itu. Kemudian di 2016 Mbak Yanti sudah berani untuk bisnis konveksi. Kain. Sampai 2016, 17, puncaknya itu di 2018. Jadi kaya banget lah itu. Bener-bener dari nol. Kaya banget. Nah Mbak Yanti kepikirannya adalah, wah bener berarti. Ini dari yang tadi Pulau Yaman itu. Akhirnya 2018 Mbak Yanti umroh ke sana. Melakukan ritual lagi di situ. Mandi lagi. Dengan harapan apa? Supaya dapat jodoh. Beda lagi Mang. Mandi, kemudian pulang. Di 2019 menikah dengan Mas Agung. Nah, ketika menikah, dari awal kenalan, sebenarnya Mas Agung ini temennya Mbak Yanti waktu SMA. Baru kenal lagi di 2019 ketemu. Mas Agung ini seorang boleh dibilang ASN kali ya. Aparat sipil negara gitu kan. Tapi di pernikahannya ini, awal-awal menikah langsung ribut itu. Maksudnya ribut itu sering berantem di tahun-tahun pertama nikah. Di tahun 2019 akhir itu kan masuk Covid emang ya, masuk pandemi. 2019, 2020, 2021 itu langsung habis. Karena dampak Covid pandemi, kemudian juga konveksinya juga habis. Nggak ada pergerakan, semuanya lumpuh. Akhirnya Mbak Yanti frustasi dalam arti ngobrol sama Mas Agung. Ini gimana kalau seperti ini terus? Usaha kita habis, kita nggak punya apa-apa. Jadi selalu mengeluh gitu kan. Nah Mas Agung ini sebagai seorang suami hanya bisa ngadem-ngademin aja. Ya sudah mah nggak apa-apa, nanti ada jalan lain kok. Kamu mah cuman bisa gitu doang. Selalu berantem lah gitu kan, selalu berantem seperti itu. Nah akhirnya di tahun 2022 mulailah sakit-sakitnya tuh naik.
yang dari perutnya lah, kemudian juga dari badannya yang tadinya lumayan berisi, tiba-tiba nggak tahu kenapa gatelan dan habis itu dalam arti kurus ya, kurusnya tuh cepet gitu loh. Mas Agung bingung, ini kenapa? Berobat ke beberapa rumah sakit, ke beberapa alternatif gitu kan. Ini tuh harusnya mah penyakit asam lambung biasa, tapi di medis nggak bisa kedeteksi. Mas Agung pikir, apa jangan-jangan istri saya diguna-guna, maksudnya disantet atau disihir orang pesaing bisnisnya atau gimana. Tapi kalau dibilang disihir ataupun diguna-guna, nggak sejauh itu, maksudnya sakitnya normal tapi habis gitu, tapi nggak bisa dideteksi secara medis. Nah, beberapa peruqyah pernah diruqyah. Jadi dibawa ke tempat ruqyah di kota-kota tersebut ya, di peruqyah lain gitu. Hanya muntah dan hanya dikasih sekedar ya minum biasa. Tapi ketika nyampe ke rumah seperti itu lagi. Itu ngobrol Mang sampai jam 12 malam. Akhirnya ya sudah begini saja Mas Agung, Mbak Yanti, ini mah anggap sebagai teguran dari Allah. Mungkin dulu Mbak Yanti dan Mas Agung hubungannya belum baik nih sama Allah nih. Kayaknya iya Mas, mungkin dulu kita terlalu ngejar dunia, ngejar uang gitu kan. Akhirnya saya nasehatin tuh, gini aja, saya kasih treatment supaya nanti mudah-mudahan usahanya Mbak Yanti bangun lagi, kemudian juga kehidupan rumah tangganya juga baik lagi, dikarunia anak, karena memang waktu itu belum punya anak tuh Mang, 2 kali keguguran gitu kan. Apa yang harus kami lakukan Mas katanya? Coba perbaiki hubungan Mbak Yanti dan Mas Agung, perbaiki hubungan ke Allahnya tuh lebih baik. Jadi sholatnya dimaksimalin. Kemudian juga sholat duhanya jangan lepas. Sholat qiyamulail itu sholat tahajud ya. Jangan lepas selama 40 hari full nonstop. Khusus untuk Mas Agung sholatnya di masjid. Ya, itu dilakuin. Insya Allah selama 40 hari ketika sudah istilahnya sudah metik lah, sudah terjalani, itu nggak ada beban berat untuk beribadah gitu kan. Oke, dilakukanlah itu. Ketika jam 12 malam saya ngomong, jam 2-nya itu langsung sholat tahajud Bang. 2 orang itu, suami istri, minta sama Allah. Ya Allah ampuni gitu. Pokoknya ngerengek, nangis, bener-bener ya anggap yang tadi siang kejadian, yang tadi sore kejadian itu adalah teguran dari Allah supaya bisa kembali lagi gitu kan. Sholat qiyamulail, sholat subuh, akhirnya paginya saya pulang. Jadi paginya saya pulang, saya pesen tiket lagi, tiketnya jam 10 siang pada waktu itu. Karena memang dari perumahannya Mbak Yanti ke stasiun butuh waktu juga. Akhirnya saya pulang sekitar jam 8 ngejar tiket kereta. Sampai rumah, saya masih di dalam kereta pun saya cek gitu. Mas Agung, jangan lupa ya. Oke, siap Mas, gitu. Singkat cerita, spare waktu 1 minggu, Mas Agung telepon tuh ke saya tuh. Pada waktu itu saya lagi jualan tuh Bang, malam. Mas, tolong kenapa lagi? Istri saya ngunci di dalam kamar, mengunci diri katanya. Ngunci diri, kenapa emangnya? Nggak tahu, dari sore kelakuannya udah aneh tuh. Waduh, kenapa lagi gitu? Mas Agung sholatnya gimana? Pol Mas, sesuai arahan dari Mas Arif saya itu. Sholat di masjid, qiyamulailnya nggak lepas, sholat duha juga nggak lepas, sering baca Quran. Terus sekarang istrinya gimana? Ngurung diri di kamar, kamarnya tuh dikunci dari dalam gitu Bang. Ngobrol nggak, ngomong nggak mau katanya. Nggak bisa diajak ngobrol. Oke, Mas tolong kesini. Berhubung saya lagi jualan, aduh gimana ini kan? Ya sudah, Mas maaf paling bisa juga besok. Ya sudah kalau gitu saya pesankan tiketnya. Jadi pesan tiketnya dari sana. Jam 5.40 pagi itu. Langsung berangkat lagi. Peng. Berarti itu semalaman ya, 24 jam lebih Mbak Yanti di dalam kamar ngurung diri. Ketika saya datang, masuk, mana Mbak Yantinya? Itu Mas di dalam. Jadi di dalam itu kayak gedor-gedor pintu ini, dong. Diem lagi. Terus ketawa lagi. Ketawanya tuh ketawa laki-laki gitu. Ketawa apa sih, ketawa kayak, maaf kayak gondoruo lah kalau orang sininya bilang. Ketawa gitu.
Dog lagi dari dalam gitu kan. Kayak gitu terus bang, dari kemarin katanya. Waduh, akhirnya sudah saya pancing lagi kan. Saya ketok, assalamualaikum Mbak Yanti. Dijawab dari dalam, Wah, nggak ada. Yanti sudah mati. dibilang gitu. Wah, ini suaminya ketakutan. Kamu siapa? Saya kan dari luar. Kamu siapa? Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Yang jelas Yanti sudah mati. Wah, ini udah ranahnya udah bikin kacau gitu kan. Mau nggak mau itu pintu didobrak saya sama Mas Agung. Pintu kayu mang, itu lumayan lumayan kokoh gitu kan. Didobrak, bismillah, ceker. Pintu terbuka. Mbak Yanti itu ngadep ke ke jendela, udah megang keris begini. Waduh, ini kacau ini kan. Suaminya juga kaget, itu keris dari mana? Karena selama menikah nggak pernah dikasih tahu tuh keris-keris begituan. Megang keris begini sambil ketawa dia. Waduh, kacau ini, kacau. Akhirnya Mas Agung keluar supaya lebih tenang gitu kan. Saya negosiasi. Oke, mau kamu apa? Kamu siapa? Saya kan gitu kan. Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Yang jelas kamu sudah mengganggu saya dan teman saya. Ternyata kamu orangnya. Jadi ternyata jin yang kemarin, yang seminggu yang lalu, yang diputus saya usir, itu temannya dia. Akhirnya, kamu siapa? Gitu. Saya adalah penjaganya Yanti sejak dia dari kecil. Ketawa, berarti benar. Asumsi saya dari awal, wah ya benar berarti. Ternyata memang ada silsilah nasab ya. Kalau di teman-teman peruqyah, jin nasab atau jin dari leluhur. Karena jin nasab atau jin dari leluhur ini ciri-cirinya adalah orang-orang yang punya penyakit di daerah perut tapi tak kunjung sembuh, dan bahkan memang nggak bisa dideteksi secara medis juga. Dari awal tuh sebenarnya saya pengen ngomong, apa ini jangan-jangan ada nasabnya gitu kan. Ketawa terus tuh Mbak Yanti begitu tuh. Akhirnya ya sudah, Mas Agung, saya panggil lagi ke dalam. Mas, mohon maaf ini Maya, supaya istrinya sampean aman, saya melakukan tindakan pencegahan gitu. Udah Mas, pokoknya apapun yang menurut Mas Arif baik, yang penting istri saya selamat. Oke, saya lakukan. Ya saya piting itu. Saya maju, saya ambil dulu kerisnya, karena itu yang bikin bahaya. Mungkin nanti fotonya bisa ditayangkan, saya kirim ada dokumentasinya, saya kasih ke tim MM nanti ada. Kerisnya saya ambil tuh, saya buang, spread. Itu sempat ada perlawanan tuh Mang, berantem, kemudian saya bantingkan ke kasur, saya pegang kepalanya begini. Dianya sambil sambil ngoceh-ngoceh gitu. Kamu nggak akan bisa mengeluarkan saya. Kamu akan bisa mengeluarkan saya. Terus aja ngomong kayak gitu. Tapi saya nggak peduli, saya bacain aja terus ayatnya. Pokoknya kalau nasab nggak jauh-jauh dari Al-Baqarah 102 sama surah Al-Jin. Terus saya bacain gitu. Posisinya mau gimana juga. Sambil ketawa-tawa terus saya bacain. Jadi posisinya di bawah begini Mang. Dipiting gitu kan. Kakinya dipegangin sama suaminya, saya pegang kepalanya begini. Terus akhirnya ada hampir setengah jam seperti itu. Ternyata kemampuan si jin itu lemes, lebih bisa terkontrol. Yang tadinya kan kenceng banget badannya, akhirnya lemes. Kemudian diem. Setelah diem baru saya tanya, kamu itu sebenarnya siapa? Mau apa? Kemudian kenapa masuk ke tubuhnya Yanti? Saya itu adalah titipan dari leluhurnya Yanti. Saya diberi tugas untuk bisa menjaga anak ini dari kejahatan, dari kebodohan. Saya ditugaskan oleh leluhurnya Yanti untuk menjaga anak ini sampai dia sukses. Jinnya ngomong begitu. Akhirnya kan saya ngomong ya, bangsa jin dan manusia itu tidak diperintahkan untuk saling melindungi satu sama lain. Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, bukan untuk saling melindungi satu sama lain. Kamu melakukan hal ini berarti kamu telah melanggar aturan Allah. Allah itu siapa? Tanya ke saya gitu. Siapa Allah? Saya bacain kan. Allah tuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
ketika dibaca itu surah Al-Fatihah, wah dia panas, lojotan. Wah, apa itu? Apa itu? Akhirnya terjadilah diskusi. Nggak saya tekan tuh diskusi. Supaya apa? Tujuan saya adalah supaya Mbak Yanti tidak sakit dan secara fisik juga Mbak Yanti baik-baik saja. Saya hanya mendiskusikan dengan jinnya itu. Saya kenalkan, Allah tuh ini, dibaca surat Al-Fatihah. Akhirnya dia, wah, oke, baik. Mau kamu apa? Saya korek informasinya tuh, Bang. Kamu tadi bilang di awal kamu dan teman kamu sebenarnya siapa dia? Dia cerita tuh. Oke, tapi lepaskan saya dulu karena posisinya masih di piting, Mang, waktu itu. Lepaskan saya dulu. Saya mau duduk. Duduk. Kondisi matanya Mbak Yanti merem. Saya mau duduk. Didudukan. Sebenarnya waktu itu tuh siapa? Dia cerita akhirnya. Jadi begini, ngomongnya udah kayak manusia, udah ya berwibawa lah, gagah gitu. Jadi nggak sok-sokan jadi kuntilanak, sok-sokan jadi gondoruo, nggak gitu. Jadi begini, yang kamu usir kemarin itu adalah salah satu anak buah Dajjal. Dajjal, saya kok terlalu jauh gitu kan, Dajjal. Maksud kamu Dajjal gimana? Ya, dia adalah salah satu jin yang nantinya akan menyambut kedatangan atau kelahiran Dajjal. Sebentar, saya langsung cut lagi. Kamu jangan bohong sama saya. Tidak. Karena jin yang kamu usir kemarin itu adalah jin yang tidak bisa masuk ke dalam kota Mekah dan kota Madinah. Dia nongkrong di depan pintu gerbang kota Mekah. Tahu gitu kan? Dan ketika si jin itu ngomong, saya flashback akhirnya. Berarti benar apa yang dikatakan Rasulullah, bahwa kelak ketika Dajjal keluar, Dajjal sudah menguasai seluruh bumi, hanya ada 2 kota yang tidak bisa dimasuki, yaitu Mekah dan Madinah. Tapi saya masih sangsi. Maksud kamu apa? Dia kan dari kulah Yaman itu. Tidak, katanya. Tidak. Sebenarnya di kulah Yaman itu tidak ada isinya apa-apa. Jin yang kamu usir kemarin itu adalah jin yang duduk di depan pintu gerbang Mekah, yang dia tahu saya yang memberikan informasi. Saya tahu dari korinnya anak ini. Wah, ini bener-bener apa ya, boleh dibilang mind blowing gitu kan. Saya dibilang mau percaya, tapi apa yang dikatakan dia itu sesuai dengan sabda dari Rasulullah. Kalau hanya 2 kota itu yang gak bisa dimasuki oleh Dajjal gitu. Dajjal aja gak bisa masuk kan, apalagi jin sekelas ya jin-jin pesugihan atau jin-jin yang ecek-ecek seperti itu. Jadi ketika Mbak Yanti keluar dari kota Mekah, memang sudah ditongkrongin sama jin itu. Nongkrong jinnya yang memberitahukan bahwa Mbak Yanti sudah telah selesai dari kulah Yaman, itu adalah korinnya Mbak Yanti memberikan informasi ke jin yang tadi, jin ular perempuan yang seperti seperti Medusa penggambarannya gitu. Rambutnya ular semua, badannya ular, tapi kepalanya manusia. Jin itu ngomong seperti itu. Saya berbicara seperti ini sesuai dengan pengetahuan saya. Itu jin nasabnya seperti itu. Terus kamu kenapa tidak membantu? Tugas saya tidak bisa sampai sejauh itu. Tugas saya hanyalah membantu ketika dia di daerah sini, bukan di sana. Karena daerah sana lebih kuat, bahasanya gitu, Mang, lebih kuat, lebih strong gitu daripada jin-jin yang ada di daerah Indonesia. Nah, oke, kalau seperti itu, saya tawarkan kamu mau keluar secara baik-baik atau saya usir secara paksa? Tidak bisa apa tidak mau? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena anak ini dari leluhurnya sudah mempunyai perjanjian. Perjanjian seperti saya putus atas nama Allah yang Maha Besar. Kamu bisa memutusnya, tapi kamu tidak bisa melepaskan saya. Akhirnya suaminya ngomong pada waktu itu, ketika saya diskusi sama jinnya, saya ngomong, Mas, itu nunjukin tuh. Jadi ada pusaka-pusaka yang memang dari orang tuanya Mbak Yanti. Tuh Mas, ada keris, ada. Saya baru tahu ternyata istri saya nyimpen begituan. Jadi waktu menikah,
Mbak Yanti ini nggak menunjukkan gitu loh bahwa dia punya barang-barang seperti itu. Tapi ketika didobrak kamarnya, entah dari mana tiba-tiba benda-benda itu ada di atas lemari semua terjejer. Ketika saya lihat, ada keris 1, 2, 3, 4, kemudian ada buaya yang kayu berbentuk buaya, banyak banget ini kan jimat-jimatnya gini. Udah saya langsung to the point, kamu diikat di mana ini? Masih begini terus. Tandanya tidak seperti itu. Nggak akan lama-lama. Saya kumpulin jadi satu, saya taruh di atas kasur. Saya bacain semua tuh Al-Baqarahnya tuh full sambil baca mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitab. Jadi ketika megang beberapa benda-benda itu nempel di salah satu keris, dia langsung kerojotan panas. Berarti di sini saya fokusin gitu. Al-Baqarah sampai kalau nggak salah di ayat ke-20. Baik. Saya keluar. Ampun, saya keluar. Keluarkan saya. Bilangnya seperti itu. Keluarkan saya. Kamu keluar sendiri tidak bisa. Ada perjanjian di sini. Tidak bisa. Oke. Saya ambil kerisnya. Nanti fotonya bisa dilihat. Saya ambil kerisnya, keris yang paling tengah itu. Kamu ikuti perkataan saya. Ketika dipegang seperti ini, ikuti. Atas nama Allah. Itu berat, Mang, dia ngomong Allah. Berat. Atas nama nggak bisa ngomong Allah. Saya bantu. Terus ngomong Allah. Atas nama Allah. Saya terus seperti itu. Akhirnya bisa. Atas nama Allah yang maha besar. Dengan ini saya memutuskan ikatan saya dengan manusia ini. Saya berjanji, panjang hingga akhirnya bismillah, lepas. Dan Mbak Yanti pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitab. Akhirnya Mbak Yanti pingsan tuh, Mang. Di atas kasurnya. Akhirnya Mas Agung ngebangunin. Mah, bangun, istighfar, kasih minum. Duduk, mukanya tuh udah keringetan semua karena lelah ya. Karena orang kesurupan apalagi jenazah itu pasti menguras energi, menguras tenaga. Lelah, capek gitu kan. Akhirnya Mbak Yanti bilang, "Pak, sebenarnya udah selesai belum?" Gitu. Insya Allah sudah beres. Mama nggak pernah bilang itu punya benda-benda seperti itu, katanya. Pada posisi itu hartanya sudah hilang ya? Udah habis, Mang. Udah keadaan miskin gitu. Miskin, rumahnya rumah tipe 36 itu juga ngontrak, bukan punya rumah sendiri. Mama nggak pernah bilang punya benda-benda seperti itu. Mama juga nggak tahu bilangnya gitu. Mama pikir nggak ada apa-apanya, jadi mama simpen aja, taruh di atas. Nah, kemudian ketika mereka berdua berbicara seperti itu, saya potong tuh, Mbak Yanti, Mas Agung, maaf. Ini kalau saya amanin boleh nggak? Maksudnya saya evakuasi gitu kan. Boleh Mas Arif, boleh, silakan, bawa aja. Nggak akan saya bawa. Saya hancurin depan mata Mas Agung sama Mbak Yanti. Hancurin gimana? Ya nanti saya potong-potong aja itu. Jadi keris-keris yang ada di foto nanti ditunjukkan fotonya, itu saya udah gerindain semua di situ. Dan dipotong-potong supaya apa? Supaya tidak bisa menjadi tempat kontrakannya buat jin-jin yang lain gitu kan. Karena ketika benda-benda seperti itu tidak dimusnahkan, itu bisa jadi tempat untuk nongkrongnya bangsa jin lain. Nanti nimbul masalah lain lagi, Mang gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, Mas. Silahkan bawa aja. Saya amanin, saya bawa keluar, saya potong-potong, pinjam gerinda tetangganya Mas Agung ada, di gerinda dipotong. Harusnya ketika perjanjian itu belum diputus, ada keris yang dipotong. Ketika masih ada nih, harusnya Mbak Yanti kesurupan lagi. Tapi karena tadi perjanjiannya sudah diputus gitu kan, dipotong ya biasa aja. Buaya, kayu yang berbentuk buaya juga saya bakar gitu kayunya. Sekalian berdakwah ke Mas Agung dan Mbak Yanti bahwa benda-benda seperti itu memang kalau kitanya tidak
tidak jeli, itu bisa menjadi malapetaka untuk kehidupan rumah tangga, untuk kehidupan secara keimanan juga. Akhirnya beres tuh. Beres, saya bakar besi-besi yang bekas keris-keris itu. Kalau kerisnya bagus mungkin sayang banget, tapi keris tua, Mang. Udah rapuh gitu loh. Udah kropos lah. Besinya juga udah kropos. Saya buang ke kali supaya tidak bisa dipegang oleh siapapun gitu. Akhirnya selesai, masuk lagi ke dalam, saya kasih sedikit edukasi ke Mbak Yanti sama Mas Agung. Jadi Mbak Yanti sebenarnya selain pernah melakukan tanda kutip ya, kayak pesugihan di Kulah Yaman, sebenarnya Mbak Yanti itu punya jinasab juga. Jinasab tuh gimana Mas, kata Mas Agung? Ya jinasab dari leluhurnya Mbak Yanti. Leluhur yang nggak tahu keberapa, entah kakek buyutnya, entah kakeknya, yang diminta untuk ngejaga supaya Mbak Yanti itu tidak terjadi kejahatan dan sebagainya. Tapi justru jin-jin seperti itu yang malah bikin riweh, bikin ruwet rumah tangga orang tuh seperti itu. Ketika ada cekcok rumah tangga suami istri itu wajar kalau menurut saya. Tapi kalau ada ditumpangin bangsa jinnya, yang tadinya cuman masalah sepele, cuman masalah istilahnya makan nasi goreng terlalu asin, nanti bisa jadi panjang itu, bisa jadi ujung ke perceraian. Karena ada faktor X itu. Oh gitu Mas ya? Iya. Jadi mulai sekarang lebih ditingkatkan lagi kualitas ibadahnya, lebih ditingkatkan lagi hubungan dengan Allah Ta'alanya supaya terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Nah, selesai, kemudian saya pulang. Kemudian Mbak Isah tuh, yang tadi pasien saya, di kereta nelfon, Mas Arif gimana? Mbak Yanti, alhamdulillah Mbak beres gini. Oh iya Mas, nanti kalau kapan waktu minta untuk datang lagi ke tempat saya. Ada beberapa orang lagi yang kayaknya sama deh, yang mungkin sama kayak Mbak Yanti. Tapi ntar dulu Mbak, jangan langsung dijudge itu seolah-olah terkena gangguan jin atau sihir gitu ya. Akhirnya saya sampaikan tuh ke Mbak Aisyah. Coba nanti ketika Mbak Aisyah ada saudara atau tetangganya yang sakitnya nggak wajar, coba tanyain, sering dejavu atau tidak. Dejavu tuh kayak, mungkin teman-teman viewer tahu ya, dejavu tuh kayaknya gue pernah deh begini, tapi kapan ya gitu kan. Itu terus insomnia berat, kemudian punya sakit di daerah lambung tapi nggak kunjung sembuh, mimpi ditemanin harimau ataupun orang yang sudah meninggal. Tanya mimpi-mimpi seperti itu. Kalau iya, kemungkinan besar itu cirinya jinasab tuh Mang. Tapi kalau mimpinya nggak ditemenin sama harimau ataupun kakek buyutnya yang sudah meninggal, tapi mimpinya dikejar ular ataupun mimpinya dikejar hantu, dikejar setan, kemungkinan itu adalah sihir atau santet. Jadi saya ngasih edukasi seperti itu ke Mbak Ais sebagai tolok ukur nih ke temennya yang nggak latah gitu loh, biar nggak latah. Saya pusing kepalanya tapi apa jangan-jangan saya disantet ya gitu. Enggak, santet itu atau sihir ada cirinya, nggak semudah itu masuk kok. Intinya gini, buat mungkin Mang E dan teman-teman viewer yang punya gejala seperti itu, jangan latah. Oh ya saya disantet ataupun saya kena guna-guna. Saya kasih tips sedikit aja untuk orang yang terkena sihir atau guna-guna. Biasanya orang yang terkena sihir nih Mang, dilihat dari jenis mimpinya dulu. Orang yang terkena sihir biasanya mimpinya dikejar ular hitam, entah gede kecil, yang penting dia ular hitam, jumlahnya banyak atau sedikit, tapi dia dalam kondisi takut, mencekam gitu Mang. Dikejar ular, mimpi lari, tapi takut dia. Apalagi sampai kegigit. Kalau sampai tergigit, kemungkinan besar itu sihir sudah masuk atau santetnya sudah masuk. Jadi buat teman-teman viewer ataupun subscriber MM, jangan latah kalau kita sakit yang memang tidak diketahui, tapi jangan-jangan saya kena santet, kena sihir ya. Latahnya teman-teman itu justru bisa menyihir dirinya sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya sakit biasa, tapi karena sudah termindset bahwa saya kena sihir, kena santet, itu nanti teman-teman bisa terkena sihir dan santet oleh dirinya sendiri. Nah makanya mulai dari sekarang dengan tontonan ini insya Allah supaya teman-teman tahu, jadi santet dan sihir itu
ada cirinya. Salah satunya itu ya. Nanti kalau pengen lebih banyaknya lagi, mudah-mudahan ada di kesempatan lain, di cerita lain di Malam Mencekam, insya Allah. Mungkin itu Mang E. Kembali ke pesugihan Kulah Yaman ya. Agak berbeda dengan pesugihan di Indonesia ya. Jadi kalau ke sebuah tempat minta jinnya datang ada di depan lah. Ada di depan. Kalau ini jadi seperti calo si jinnya. Calo, jinnya nongkrong di depan pintu gerbang kota Mekah. Karena jin fasik Mang atau jin kafir nggak bisa masuk ke dalam kota Mekah sama Madinah. Karena itu jaminan dari Rasulullah. Dajjal aja nggak bisa masuk. Memang ingin menyesatkan aja ya. Iya. Memang Tapi dia bantu ya. ngebantu, tapi ujung-ujungnya pasti bikin sesat. Pasti bikin sesat. Tetap hancur lagi. Hancur. Karena kekayaan dari pesugihan itu nggak lama Bang. Itu Paling berapa tahun Mbak Yanti? 8 tahunan. Sekitar 6-8 tahun. Habis juga cepet ya. Habisnya cepet dan sakit yang seperti itu. Rumah tangganya cekcok dan belum punya anak. 2 kali keguguran. Jin nasab dengan jin pesugihan. Mereka kalau bersatu itu bentrok nggak? Kalau sebenarnya jin nasab dan pesugihan itu nggak bentrok. Justru kalau orang-orang yang punya jin nasab ketika melakukan pesugihan, kemungkinan besar suksesnya itu gede Bang. Jadi klop ya. Klop. Karena memang tujuannya sama. Tujuannya untuk menyesatkan manusia tapi dengan cara duniawi, dikumpulkan uangnya gitu. Nasab itu berarti bisa dikatakan kodam-kodam itu bukan? Beda Bang, Beda lagi? Beda. Kalau nasab itu dia dari titisan. Dari leluhur, dari kakek buyutnya turun-turun. Walaupun kitanya nggak tahu gitu kan, kita nggak melakukan perjanjian, kita nggak melakukan ritual. Tapi karena kita satu darah, dari kakek buyut, kakek, bapak, otomatis. Tapi kalau kodam beda. Kodam itu kalau bahasa Arabnya pembantu lah. Atau kalau bahasa kitanya perewangan ya. Kodam itu biasanya dicari ngilmu lah. Maksudnya melakukan ritual ini hingga mendapatkan kodam ini, melakukan ritual itu gitu loh. Jadi kodam mah bukan dari turunan. Tapi kalau nasab dari. Berarti dengan korin juga berbeda ya? Korin beda. Kalau korin itu jin yang sudah diikat oleh Allah Ta'ala dari semenjak manusia itu lahir. Itu nggak bisa diruqyah, itu nggak bisa dilepaskan. Tapi bisa ditekan dominasinya supaya tidak membujuk kita untuk ke arah yang fasik ataupun kekufuran. Semua orang punya korin, tapi nggak semua orang punya kodam atau nasab. Oke, baik. Nah, Sobat Malam Mencekam yang ingin lebih tahu tentang pesugihan Kulah Yaman, literaturnya juga banyak ya di Google, silahkan dicari lebih jauh lagi. Mas Arif, terima kasih, dan Sobat Malam Mencekam yang ingin mendengarkan kisah lebih lanjut dari Mas Arif, silahkan pantengin terus Malam Mencekam ya. Akhir kata, Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.